di tim kerja arbovirosis Kementerian Kesehatan? Iya, terima kasih. Kalau menurut saya keberadaan mahasiswa magang atau PKL dari UNES sangat membantu ya. Karena memang dari sejak awal, sejak pertama itu kami berharap sekali adanya bantuan lah istilahnya gitu, karena SDM kami sangat terbatas. Sehingga dengan adanya mahasiswa yang magang atau PKL ini sangat membantu dalam beberapa kegiatan, terutama administrasi yang terkait dengan kegiatan di tim kerja arbovirosis. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, sejauh ini apa keterlibatan mahasiswa PKL di kegiatan pelaporan dan evaluasi kasus arbovirosis khususnya untuk dalam hal DBD? Kalau keterlibatan saya rasa cukup banyak, karena pertama dari segi pelaporan mereka dilibatkan juga dalam pelaporan CRV, sistem informasi arbovirosis, maupun mengamati atau memantau laporan yang memang dikirim secara manual. Karena untuk penggunaan CRV di Indonesia memang masih belum maksimal, karena ini platformnya adalah online, sedangkan tidak semua wilayah di Indonesia bisa melaporkan hal tersebut, sehingga banyak atau masih banyak yang melakukan mengirimkan laporan manual. Dan keberadaan mahasiswa yang sedang magang atau PKL di tim kerja arbovirosis, kami selalu melibatkan, baik itu dari mulai mengecek laporan, kemudian belajar untuk membuat analisis sederhana, kemudian terkait dengan upaya yang mereka lakukan itu bisa dilihat dari laporan-laporan pendukung, artinya seperti keberadaan angka bebas jentik, kegiatan PSN dan sebagainya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga Pak, menurut Bapak seberapa relevan pengalaman di Kementerian Kesehatan khususnya di tim kerja arbovirosis buat bekal kami mahasiswa PKL UNES di dunia kesehatan masyarakat nanti? Tentunya sangat relevan ya, karena kita lihat adalah bahwa bagaimana proses adanya link antara hal-hal yang mahasiswa dapatkan selama perkuliahan di kampus dengan di dunia kerja. Tentunya banyak yang memang bukan yang tidak sesuai, tetapi bahwa penerapannya harus lebih praktis begitu ya. Contohnya adalah bahwa kalau di kampus sama perkuliahan mereka dituntut untuk mengerjakan tugas misalkan begitu, harus setelah waktu. Tapi kalau di kantor kami di tim kerja khusus mungkin bahkan tengah malam 24 jam itu, kalau misalkan memang dibutuhkan oleh pimpinan laporan-laporan atau kelengkapan lainnya ya harus dikerjakan. Artinya itu yang membedakan antara perkuliahan dengan kerja gitu. Kemudian lingkungan pekerjaan di kampus, di dunia perkuliahan mungkin interaksinya itu hanya sebatas kegiatan perkuliahan begitu ya, mengerjakan tugas dan sebagainya. Kalau dunia kerja ini sudah lebih kompleks, karena isinya adalah orang-orang dewasa yang sudah mungkin sudah senior, sudah ada masalah di keluarga, di kehidupan pribadi, sehingga kadang bercampur aduk ke dalam interaksi tersebut. Nah, itu mahasiswa belajar bagaimana menempatkan posisi mereka di lingkungan kerja tersebut, artinya bukan di lingkungan dengan seumuran sebaya seperti kampus, tapi dengan lingkungan orang-orang dewasa yang memang di dunia kerja. Dan itu saya rasa merupakan satu hal yang penting buat mahasiswa supaya bisa beradaptasi saat mereka nanti memasuki dunia kerja gitu. Jadi tidak selalu bersama-sama dengan teman-teman seumurannya gitu. Baik Bapak. Untuk pertanyaan keempat, apakah ada saran dan masukan dari Bapak untuk meningkatkan kualitas program PKL ke depannya khususnya dalam bidang arbovirosis ini? Kalau untuk saran saya pernah sampaikan juga sepertinya. Jadi waktu di pertemuan dengan seluruh pembimbing lapangan, saya sempat sampaikan bahwa
mahasiswa ini sebetulnya sudah dibekali oleh berbagai macam ilmu pengetahuan gitu ya. Cuma memang ini tuh betul-betul ilmu yang teoritis begitu. Nah, maksud saya bagaimana caranya mahasiswa ini masuk ke dunia kerja, masuk dalam lingkungan kegiatan dia PKL, sudah dapat atau mampu mengimplementasikan teori-teori tadi terhadap pekerjaannya begitu. Jadi sudah harusnya sudah coba dibekalkan bagaimana caranya mengaitkan antara teori-teori tadi dengan beberapa hal yang memang harus dilakukan di dunia kerja. Artinya kadangkala itu tidak serta-merta secara teori, tapi harus dikembangkan, diaplikasikan seperti apa di lingkungan implementasi dari kesehatan masyarakat itu sendiri, dan skupnya cukup luas gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan gitu. Misalkan mahasiswa biostatistik dia hanya menguasai tentang dari mulai manajemen data dan serta analisisnya katakanlah. Tapi karena di masyarakat, namanya di kesehatan masyarakat, dia harus tahu juga ilmu dasar kesehatan masyarakat lainnya, seperti misalkan tentang epidemiologi, tentang gizi masyarakat, tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Karena saat mereka PKL ini pasti akan saling berkaitan dengan hal-hal yang lain di luar dari jurusan di kuliah, maksudnya seperti itu. Jadi harus lebih bisa memahami banyak hal begitu. Baik. Untuk yang terakhir Pak, pertanyaannya, adakah harapan Bapak terhadap kami mahasiswa PKL UNES yang terlibat di program ini ke depannya? Ya, harapannya tentunya pasti ke arah yang lebih baik. Artinya bahwa saat sedang magang atau PKL, gunakanlah waktunya itu untuk belajar, menyerap semua ilmu dan pengalaman yang ada di tempat kerja yang baik-baik tentunya gitu ya, sehingga nanti saat mereka harus atau memasuki dunia kerja, kita nggak pernah tahu mereka akan kerja di bidang apa ya, baik itu di pemerintah, di swasta atau apapun namanya. Intinya hasil yang mereka dapat, pengalaman, ilmu itu bisa diterapkan di tempat kerja. Khususnya kalau di arbovirosis ini karena sangat terkait dengan iklim, dengan cuaca ya, untuk DBD-nya, vektor, dengan masyarakat, penggerakan masyarakat, keterlibatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat itu juga sangat erat. Sehingga harapan kami adalah bahwa mahasiswa UNES yang setelah selesai magang atau PKL di bidang arbovirosis bisa mengadop semuanya yang baik-baik tentunya, dan bisa menjadi satu hal yang membuat mereka berbeda. Artinya, oh ini loh kalau sudah pernah magang di tim kerja di Kemenkes itu seperti ini. Mungkin berbeda dengan yang magang atau PKL di level puskesmas misalkan, atau di level dinas kesehatan, karena pasti tentunya kebijakannya akan berbeda. Dan semoga mahasiswa UNES yang setelah selesai magang atau PKL di Kemenkes terutama bisa memberikan kontribusi terutama untuk pengendalian arbovirosis di Indonesia, entah dari sisi manapun begitu ya. Jadi saya selalu berharap bahwa mahasiswa yang sudah selesai PKL di sini bisa ya paling tidak mengajarkan, mengenalkan, mengedukasi hal kecil tadi di lingkungan terdekat. Syukur-syukur kalau memang sudah bisa lebih luas cakupannya. Bagaimana pandangan Ibu mengenai kontribusi mahasiswa PKL? Kontribusinya sudah baik karena kan untuk kegiatan ini sudah bermanfaat sekali untuk masyarakat. Mereka mengikuti kegiatan PSN setiap Selasa dan setiap hari Jumat. Ya.
Selanjutnya untuk nomor 2, sejauh apa keterlibatan mahasiswa PKL dalam kegiatan yang ada di sekolah kelurahan? Keterlibatan mahasiswa untuk kegiatan di wilayah Kelurahan Cempaka Putih Timur sendiri sudah sangat baik karena mereka sudah mengikuti kegiatan PSN. Kemudian mereka juga sudah membuat inovasi-inovasi yang mungkin bisa diterapkan di masyarakat. Mereka membuat outfit rap, kemudian sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat, kader Jumantik, dan warga yang ada di kegiatan Posyandu. Untuk saran dan masukan bagi mahasiswa UNES dalam kegiatan PKL di selanjutnya, mungkin untuk pilot project bisa lebih dimatangkan lagi. Nah, untuk kedepannya semoga lebih inovatif lagi untuk pilot projectnya, dan terjun di masyarakat juga lebih dikencangkan lagi, karena kalau untuk saat ini kan hanya Selasa dan Jumat untuk kegiatan PSN. Mungkin selanjutnya bisa di hari-hari lain. Bagaimana pandangan Ibu terkait kontribusi mahasiswa PKL dari UNES kami selama menjalankan PKL di sekolah MI Dingin Usari? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab. Pandangan saya sebagai kepala sekolah adalah sangat berkontribusi terhadap sekolah, karena di mana anak-anak PKL ini sangat terbantu sekolah dalam adanya mahasiswa PKL untuk kegiatan di sekolah, terutama pembinaan pada dokcil di sekolah, karena terkait pembinaan dari puskesmas belum ada, maka dari mahasiswa UNES sangat membantu proses kontribusi yang ada di sekolah ini. Untuk pertanyaan yang kedua, Bu, sejauh apa keterlibatan kami mahasiswa PKL dalam kegiatan yang ada di sekolah ini? Ya, sejauh ini sangat membantu untuk sekolah, ya, terutama dalam pembinaan dokcil dan jumantik. Dari yang mereka ini belum ada pemahaman tentang seperti jumantik atau pembinaan nyamuk-nyamuk DBD. Alhamdulillah anak-anak mahasiswa ini membantu dalam program yang ada di sekolah kita di MI Diniyah Islamiyah. Benar-benar sangat membantu. Keterlibatannya mereka sangat begitu dekat dengan anak-anak. Mereka melaksanakannya dengan tepat waktu dan kreatif. Itu yang terjadi. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan ketiga, apakah Ibu ada saran atau masukan untuk kami atau untuk program PKL dari UNES ke depannya? Ya, baik. Untuk saran dan masukan dari saya, sarannya untuk lebih lama lagi keterlibatan mahasiswa, dan jangan hanya di satu kelas. Kalau bisa itu di beberapa kelas, terutama kelas yang sudah ditunjuk sebagai petugas dokcil di madrasah di Islamiyah ini. Untuk masukan ini ataupun saran semoga lebih meningkatkan kepada mahasiswa UNES, terutama lebih kedepannya lebih membuat agenda-agenda yang lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih. Terakhir Ibu, mungkin ada harapan dari Bu Emma untuk kami pribadi mahasiswa PKL UNES yang terlibat dalam program ini. Kedepannya mudah-mudahan kalian jadi orang yang sukses. Selepas dari madrasah, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang lebih. Kami tidak bisa memberikan hal yang lebih
dari yang diharapkan, ucapan kami kepada Alma Mater UNES dan kepada seluruh yang terlibat, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya ke sekolah kami, dan kami sangat-sangat terima kasih sekali lagi sudah membantu dalam pelaksanaan program yang ada di Madrasah Dinul Islami ini. Manfaat yang saya dapatkan selama saya menjalankan PKL adalah saya mendapatkan banyak pengalaman baru di dunia kerja dan juga pengetahuan baru. Selama saya menjalankan PKL, saya juga bertemu dengan orang-orang yang berpengalaman di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di bidang penyakit arbovirosis. Saya juga senang sudah bisa berdiskusi dengan mereka dan juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dari mereka terkait penyakit arbovirosis. Untuk kendala yang saya alami yaitu sulitnya membagi waktu antara menyelesaikan tugas kantor dan juga menyelesaikan luaran-luaran PKL di waktu yang bersamaan. Untuk saran dari saya yaitu selama PKL diusahakan untuk bisa memanajemen waktu sebaik mungkin dan juga terus berkomunikasi aktif dengan pembimbing akademik maupun pembimbing lapangan terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan intervensi yang akan dilakukan.